Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 2 April 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Apakah Keledai Dungu? Firman Tuhan terambil dalam Matius 21 ayat 2 sampai dengan kelima. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami seringkali belajar di dalam pelajaran kehidupan. Tuhan memberikan perumpamaan, metafora, dan contoh bagaimana kami perlu belajar daripada sifat-sifat binatang yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah Kamis, menyebutnya sebagai Kamis Putih. Dan besok Jumat Agung, lalu kemudian Sabtu dan Minggu adalah perayaan Paskah, kemenangan dari kebangkitan, kemenangan dari maut, dan dosa sudah dikalahkan dengan segala kuasanya. Mari kita belajar di dalam hari Kamis ini, yaitu satu hari sebelum Yesus kemudian disalibkan di Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Kita bertemu dengan satu binatang yang bernama keledai. Kita tahu dengan jelas seringkali keledai sebagai disebut dengan keledai dungu. Tentu ada sejarahnya, karena sifat keledai memang keras kepala dan kemudian tidak mudah menyerah dan tidak mudah dipaksa. Namun waktu kita belajar mencari tahu sifat keledai itu ternyata ada 4. Bagian satu seakan-akan itu negatif, yaitu keras kepala dan tidak mudah menyerah serta tidak mudah dipaksa. Namun dalam catatan penelusuran, ternyata sifat keledai ada 3 hal yang positif selain keras kepala. Yang berikut adalah dia setia kepada pemiliknya. Dan keledai juga cerdas dalam belajar mengikuti perintah yang baik. Yang keempat adalah keledai itu sabar di dalam bekerja, mengangkut beban. Sebab kalau liar tentu tidak akan dipakai sedemikian rupa. Dan tentu binatang-binatang yang membahayakan, sekalipun kuat, tidak akan dipakai untuk mengangkut beban dan kemudian menolong untuk seluruh kebutuhan manusia. Apakah keledai dungu? Tentu keledai adalah binatang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetapi kalau ditanya, mana yang lebih cerdas, keledai atau kita, atau manusia? Tentunya manusia diciptakan oleh Allah dengan seluruh kemampuan yang melebihi binatang dan makhluk ciptaan manapun. Seyogianya kita harus lebih cerdas dari seluruh ciptaan yang ada. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kita melihat Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ayat pertama dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-muridnya itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi.
Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Orang-orang itu berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sahabat seperjalanan, keledai yang dianggap dungu justru dipakai oleh Allah. Dipakai di dalam sebuah karya keselamatan yang disebut sebagai Minggu Palma atau Minggu Suci. Minggu sebelum ada dilakukannya perayaan Paskah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh berkata tentang keledai dungu, namun sebuah pertanyaan besar, apakah di dalam saat-saat kita mau merayakan Jumat Agung dan Paskah, sudahkah kita punya kerelaan? Sewaktu Tuhan meminta kita berbagian di dalam pekerjaan Allah dan ditunggangi oleh Yesus, sekalipun keledai itu bukan miliknya Yesus, tetapi Yesus berkata, guru membutuhkannya. Kemungkinan memang pemilik keledai juga adalah murid-murid Yesus, sehingga kemudian mengizinkannya. Guru itu memerlukannya, dan ia akan segera mengembalikannya. Dan keledai itu yang dianggap dungu, dia taat mengikuti bersama keledai betina dengan anaknya. Tentu anaknya mengikuti daripada ibunya sendiri. Kalau kita boleh berkata bahwa kita boleh menolak, Tuhan, aku punya pekerjaan, aku harus mengurus anak. Kalau keledai itu adalah kita, maka aku tidak bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan perintah-Mu, dengan kehendak-Mu. Nanti saja Tuhan kalau Engkau mau memakai aku. Anak keledai ini adalah lambang seringkali sesuatu yang menjadi perjuangan kita untuk memperjuangkan, membesarkan. Memang kalau itu adalah keluarga, adalah sesuatu yang baik. Tetapi anak adalah bentuk cinta kasih di mana kita mencurahkan kepadanya. Tetapi seringkali anak di dalam kehidupan kita tidak hanya keluarga, tetapi yang kita urus, yang kita perhatikan, mungkin jabatan, mungkin kekayaan, mungkin kedudukan, mungkin juga pencapaian-pencapaian yang kita kejar di dalam minggu-minggu menjelang Jumat Agung dan Paskah ini. Sebuah pertanyaan, apakah engkau bersedia dipakai oleh Allah untuk berbagian di dalam pekerjaan Allah? Atau jangan-jangan yang dungu adalah sebetulnya kita, yang keras kepala adalah kita, yang tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan adalah kita dan bukan keledai. Biarlah kita boleh merenungkan kebenaran firman Allah. Apakah keledai dungu? Apakah kita menjadi orang seperti keledai dalam sifat negatifnya? Keras kepala, tidak mau dipaksa, tidak mau tunduk mengikuti jalannya Tuhan. Tetapi biarlah kita boleh belajar juga dari hal-hal positif dari keledai. Dia setia pada pemiliknya. Dia cerdas dalam mengikuti perintah yang diberikan kepadanya. Dan keledai pun disebut sabar di dalam bekerja untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Biarlah kita boleh belajar menjadi pribadi yang cerdas, bijaksana, setia, dan kemudian sabar dalam menanggung kehidupan yang sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, keadaan, dan rencana Tuhan yang terbaik. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan pemahaman tentang keledai dungu tidak ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati perayaan Jumat Agung dan Paskah. Amin.